Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Warizal Zaidin dari PS1 Ekstensi akan membahas materi mengenai apa itu akhlak. Baik, yang pertama adalah pengertian akhlak. Mungkin teman-teman sudah pada tahu akhlak itu apa, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan bahas pengertian akhlak. Akhlak dalam segi bahasa adalah perilaku, sedang dalam istilah akhlak merupakan gambaran diri setiap orang yang mungkin terlihat oleh orang lain dalam bentuk yang berbeda-beda dalam segi tingkah laku baik maupun jelek. Akhlak adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslim, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk dan kepada pribadi atau diri kita sendiri. Secara sederhananya, pada intinya setiap muslim wajib untuk memiliki akhlak yang baik di kehidupannya dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Selanjutnya, ciri-ciri akhlak. Akhlak tertanam kuat dalam jiwa dan diri seseorang. Ya, karena akhlak merupakan suatu kebiasaan, maka dari itu ia akan tertanam kuat dan melekat sendirinya pada diri seseorang. Akhlak juga merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri dan bukan karena paksaan orang lain. Karena akhlak dalam arti suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Seperti contoh, saya biasa melakukan sedekah, tapi orang lain tidak bisa melakukan sedekah, dan dia memaksa kita untuk tidak bersedekah. Maka kita yang biasa sedekah akan tidak bisa untuk meninggalkan sedekah tersebut. Yang keempat, akhlak merupakan perbuatan yang tulus, ikhlas, dan tidak dibuat-buat. Ya, karena akhlak itu melekat dengan sendirinya dalam hati, pasti tidak akan bisa dibuat-buat. Untuk akhlak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik atau akhlak terpuji dan akhlak buruk atau akhlak tercela. Untuk contoh akhlak terpuji seperti yang tertera di slide, berperilaku jujur, baik, malu, rendah hati, dan sabar. Oh ya, untuk kategori malu dalam akhlak baik atau akhlak terpuji itu dalam arti malu melakukan kesalahan, malu melakukan perbuatan tercela, seperti itu. Selain itu juga ada akhlak buruk atau akhlak tercela, sebagai contoh mencuri, iri hati, ghibah, membunuh, berzina, dan masih banyak lagi contohnya. Bicara mengenai akhlak sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Untuk akhlak kepada Allah nanti kita bahas ke slide selanjutnya. Untuk akhlak kepada sesama makhluk hidup, sebagai contoh saling menghormati antar manusia, saling menghormati antar hewan, tidak membunuh hewan sembarangan, dan menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Untuk akhlak kepada diri sendiri itu contohnya menyayangi, merawat diri kita sendiri, seperti tidak mabuk-mabukan, tidak mengonsumsi obat-obatan yang merusak badan. Ya, seperti itu contohnya. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluknya yang kholik,
berkenaan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan adalah satu-satunya yang menguasai dirinya. Mengapa seorang muslim harus berakhlak kepada Allah? Karena seorang muslim yang baik itu memang diharuskan berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita bersikap santun, berakhlak kepada Sang Kholik sebagai rasa syukur kita. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang sempurna. Untuk itu, akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, jangan yang buruk. Seperti halnya kalau kita sedang diberi nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semena-menanya kalau diberi nikmat itu. Adapun contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara lain adalah sebagai berikut. Ini adalah beberapa contoh cara-cara manusia berakhlak kepada Allah. Seperti beriman. Dan yang pertama ini beriman, karena untuk berakhlak kepada Allah kita harus mempercayainya terlebih dahulu, mempercayai keberadaannya sebagai Tuhan yang Maha Esa atau junjungan kita yang paling tinggi. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, ikhlas. Dan yang keempat, tawakal. Dan yang kelima, syukur. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, beriman adalah hal yang utama, karena beriman menurut bahasa Arab artinya percaya. Percaya bahwa Allah itu ada. Sebagai seorang muslim, hukum iman kepada Allah adalah wajib. Sedangkan beriman kepada Allah mempunyai fungsi sebagai lain adalah menambah keyakinan, menambah ketaatan, menenteramkan hati, dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat, dan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan bagi hidup. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cara bertakwa secara maksimal kepada Allah yaitu dengan melakukan islamisasi seluruh aspek dan ruang lingkup kehidupan. Karena bagaimana mungkin seorang dapat mati sebagai muslim kalau dia tidak selalu menjadi muslim sepanjang hidupnya. Kualitas ketakwaan seorang menentukan tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara maksimal, takwanya semakin mulia dia. Untuk orang yang bertakwa kepada Allah biasanya memiliki ciri-ciri menjauhi maksiat dan kejahatan, menegakkan ibadah sholat, serta lebih mudah mengendalikan emosi diri. Jadi orang yang bertakwa itu memiliki keuntungan yaitu bisa mengontrol emosinya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah, atau dalam arti semata-mata mengharap ridho dari Allah. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 3 unsur ikhlas adalah niat yang ikhlas, beramal sebaik-baiknya, pemanfaatan hasil usaha dengan cepat. Berikut ada beberapa cara agar kita bisa membuat hati kita menjadi ikhlas. Yang pertama, mengenal dan memahami siapa Allah, memahami aturan-aturan Allah, menundukkan segala masalah secara adil dan seimbang. Yang selanjutnya adalah cara berakhlak kepada Allah dengan cara tawakal. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada Allah.
artinya tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain. Dengan kata lain, sebagai manusia kita berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena sebagai manusia harus berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah semata. Yang selanjutnya adalah cara berakhlak kepada Allah dengan cara bersyukur. Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang dilakukannya. Syukurnya seorang hamba itu ada 3 hal, yang apabila ketiganya tidak berkumpul, maka tidaklah dinamakan bersyukur, yaitu mengakui nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapat banyak keutamaan dan manfaat, di antaranya mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah difirmankan Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Yang kedua yaitu selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah difirmankan dalam surat An-Nisa, yang berarti tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, mendapat pahala besar. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan bila ada tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.